Nah, teman-teman, jadi pembagian itu apa sih? Ya, dari ilustrasi tadi dapat disimpulkan bahwa pembagian adalah pengurangan berulang sampai habis atau sama dengan 0. Ingat ya, pembagian adalah pengurangan berulang sampai habis atau sama dengan 0. Jadi kalau belum habis, belum bisa disebut pembagian ya teman-teman. Oke, supaya kalian lebih jelas lagi dan lebih paham lagi tentang pembagian, kita ke contoh soal selanjutnya ya. Nah, di sini Ustazah mempunyai 10 buah apel. 10 buah apel ini ingin Ustazah masukkan ke dalam setiap kotak. Ya, di sini Ustazah mempunyai 5 buah kotak dan Ustazah ingin setiap kotak ini berisi apel yang sama banyak ya teman-teman. Ingat, yang sama banyak. Jadi harus sama rata ya. Nah, kita langsung mulai saja ya memasukkan masing-masing apel ke dalam setiap kotak. Supaya adil dan rata, kita masukkan satu persatu dulu ya dalam setiap kotak. Oke, kotak pertama Ustazah masukkan 1 buah apel. Kotak kedua Ustazah masukkan 1 buah apel juga. Kotak ketiga Ustazah masukkan 1 buah apel lagi. Kotak keempat Ustazah masukkan 1 buah apel dan kotak kelima Ustazah masukkan 1 buah apel. Sekarang setiap kotak sudah berisi 1 buah apel teman-teman. Sekarang kita lihat ya, apel yang Ustazah miliki sisa berapa? Asal mulanya tadi Ustazah mempunyai 10 buah apel. Kemudian Ustazah bagikan ke 5 kotak. Masing-masing kotak berisi 1 apel. Berarti 10 dikurangi 5 ya, karena ada 5 kotak. 10 dikurangi 5 sama dengan berapa teman-teman? Iya, sama dengan 5. Jadi sisa apelnya Ustazah itu tinggal 5. Padahal Ustazah ingin memasukkan atau meletakkan semua buah apel ini ke dalam setiap kotak. Kira-kira setiap kotak berisi berapa ya teman-teman? Karena masih sisa 5, Ustazah ingin memasukkan masing-masing 1 kotak lagi, 1 buah apel lagi dalam setiap kotak ya. Bantu ya teman-teman. Nah, sekarang kotak yang pertama Ustazah masukkan 1 buah apel lagi. Jadi kotak yang pertama berisi 2 apel. Selanjutnya kotak yang kedua Ustazah masukkan 1 buah apel lagi. Jadi kotak kedua juga berisi 2 apel. Selanjutnya kotak ketiga Ustazah masukkan 1 buah apel lagi. Kotak ketiga juga berisi 2 apel teman-teman. Sekarang kotak keempat Ustazah berikan 1 buah apel lagi. Kotak keempat juga berisi 2 apel. Sekarang kotak terakhir Ustazah masukkan 1 buah apel juga. Nah, sekarang kotak kelima juga berisi 2 apel ya teman-teman. Nah, sekarang karena masing-masing kotak sudah berisi 2 apel, coba kita cek dulu ya. Apelnya Ustazah sisa berapa teman-teman? Tadi kan sisa 5. Kemudian Ustazah masukkan lagi dalam setiap kotak. 1 lagi. Jadi tinggal berapa ya 5 dikurangi 5? Ya, 0. Ternyata apelnya Ustazah sudah terbagi semua dalam setiap kotak teman-teman. Terus bagaimana konsep pembagiannya atau bentuk pembagiannya teman-teman? Ya, jadi Ustazah tadi memiliki 10 buah apel. Kemudian Ustazah bagikan dalam 5 buah kotak yang sama banyak. Jadi konsep pembagiannya atau bentuk pembagiannya 10 dibagi 5 ya. Sama dengan berapa? Ya, sama dengan 2. Jadi 10 tadi itu adalah jumlah seluruh apelnya Ustazah dibagi dengan 5. 5 ini adalah jumlah kotaknya ya. Kotak yang Ustazah siapkan tadi ada 5 kotak yang harus berisi 2 apel yang sama banyak. Dan ternyata setiap kotak itu berisi masing-masing masing-masing berapa? Masing-masing 2 kotak dan sudah terbagi dengan sama banyak. Jadi 10 dibagi 5 sama dengan 2. Ya, ingat ya yang tadi teman-teman. Pembagian adalah pengurangan yang berulang ya. Pengurangan yang berulang sampai habis ya, sampai habis
Kalau belum habis atau belum sama dengan 0 berarti belum selesai pembagiannya ya teman-teman. Ingat ya, pembagian adalah pengurangan berulang ya. Ini kan diulang-ulang dengan angka yang sama atau jumlah yang sama sampai habis. Paham teman-teman? Sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya. Di sini Ustazah mempunyai 15 lollipop teman-teman. 15 lollipop ini Ustazah ingin masukkan ke dalam sebuah toples ya, toples yang berbentuk tabung. Toplesnya sebanyak 5 buah toples teman-teman. Ustazah ingin semua lollipop ini terbagi rata atau terbagi sama banyak dalam setiap toples. Kita gunakan cara yang sama ya seperti tadi. Kita masukkan satu persatu lollipopnya ke dalam toples sama banyak. Oke, yang pertama toples yang pertama dulu ya. Kita masukkan satu buah lollipop. Kemudian toples yang kedua juga kita masukkan satu buah lollipop. Toples ketiga juga satu buah lollipop. Toples keempat satu buah lollipop. Dan toples kelima satu buah lollipop. Ingat ya, kita harus membaginya sama rata. Oke, sekarang setiap toples sudah berisi masing-masing satu buah lollipop, teman-teman. Kita coba hitung dulu ya, berapa sisa lollipop yang Ustazah miliki? Ya, mulanya Ustazah memiliki lollipop sebanyak 15. Kemudian Ustazah masukkan ke dalam setiap toples berbentuk tabung masing-masing satu lollipop ya. Toplesnya ada 5, berarti berkurang 5 buah lollipop, teman-teman. 15 dikurangi 5 sama dengan berapa? Ya, sama dengan 10. Berarti Ustazah masih mempunyai 10 buah lollipop yang harus Ustazah bagi rata ke dalam setiap toples ya, teman-teman. Sekarang kita bagikan lagi ya permen lollipopnya. Ustazah akan masukkan satu lollipop lagi ke dalam toples tabung yang pertama. Oke. Nah, di sini Ustazah masukkan toples yang pertama satu buah lollipop lagi, jadi toples pertama berisi 2 buah lollipop. Toples kedua juga Ustazah berikan satu buah lollipop lagi, jadi toples kedua juga berisi 2 lollipop. Toples ketiga juga Ustazah berikan satu buah lollipop lagi menjadi 2 buah lollipop juga di toples 3. Toples keempat juga Ustazah berikan satu lollipop lagi menjadi 2 lollipop di toples 4. Dan toples kelima juga Ustazah berikan satu buah lollipop lagi. Jadi sekarang setiap toples sudah berisi masing-masing 2 lollipop, teman-teman. Nah, sudah sama rata kan? Sekarang kita coba cek dulu ya. Kira-kira lollipopnya Ustazah sudah habis atau masih sisa ya? Tadi kan lollipopnya Ustazah tinggal 10 ya, teman-teman. Yang asalnya tadi 15, Ustazah masukkan satu lollipop setiap toples tinggal 10. Sekarang Ustazah sudah masukkan lollipop yang kedua tadi ke dalam setiap toples, jadi dikurangi 5 ya, kan ada 5 toples. Jadi sekarang sisa berapa ya lollipopnya Ustazah? Jadi 10 dikurangi 5 berarti sama dengan 5. Ternyata belum 0 teman-teman, belum habis. Jadi masih sisa 5 buah lollipop. Karena Ustazah ingin memasukkan semua lollipop Ustazah ke dalam semua toples dengan jumlah yang sama banyak. Nah, sekarang Ustazah mau memasukkan masing-masing satu lollipop lagi ke dalam toples ini ya. Oke, sekarang toples yang pertama. Ustazah masukkan satu lollipop lagi, teman-teman. Jadi jumlah lollipop yang ada di toples pertama sekarang bertambah menjadi 3. Toples kedua juga Ustazah masukkan satu lollipop lagi. Toples kedua juga berisi 3 buah lollipop. Toples ketiga juga sama, Ustazah tambahkan satu lollipop lagi menjadi 3 lollipop ya dalam satu toples. Toples keempat juga Ustazah masukkan satu lollipop lagi, jadi 3 lollipop juga di toples 4. Dan yang terakhir toples kelima Ustazah juga masukkan satu buah lollipop juga. Jadi 3 lollipop. Nah, sekarang setiap toples sudah berisi 3 buah lollipop sama banyak, teman-teman. Kira-kira lollipopnya Ustazah tadi masih sisa nggak ya? Nah, tadi kan sisa 5. Kemudian sudah kita masukkan ke dalam setiap toples. Kira-kira
Tinggal berapa ya permennya Ustazah? 5 dikurangi 5 sama dengan berapa? 0. Ya, berarti sekarang lollipopnya Ustazah sudah habis, sudah masuk ke dalam setiap toples. Dan ternyata setiap toples itu berisi 3 buah lollipop. Ya, masing-masing berisi 3 buah lollipop, sama banyak ya teman-teman setiap toples. Jadi bentuk pembagiannya seperti apa teman-teman? Ya, tadi asalnya Ustazah memiliki 15 lollipop. Kemudian Ustazah bagikan ke 5 toples ya, dibagi 5 toples ya ini. Berarti sama dengan berapa? Ya, sama dengan 3. 3 ini itu berasal dari ini. Isinya masing-masing toples itu kan ada sebanyak 3 lollipop. Sementara 5 ini adalah banyaknya toples yang ingin Ustazah masukkan lollipop. Sementara 15 ini adalah asal mula jumlah seluruh lollipop yang ingin Ustazah masukkan ke dalam toples. Nah, sekarang teman-teman sudah paham kan tentang konsep pembagian? Kalau sudah paham, silakan teman-teman nanti kerjakan tugas dari Ustazah ya. Kerjakan latihan soal di file PDF yang Ustazah kirim di grup WA. Nanti Ustazah akan kirimkan soal ya ke teman-teman LKS berupa PDF ya. Nanti silakan kalian kerjakan di buku tulis matematika. Setelah itu kirim tugas kalian dan foto tugas kalian dan kirim ke WA guru pengajar kalian ya teman-teman. Ternyata teman-teman, konsep pembagian ini sudah ada dalam Al-Quran loh, surat Al-Anfal ayat 1, yang artinya mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul. Oleh sebab itu, bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Ayat di atas menjelaskan tentang konsep pembagian harta rampasan pada zaman Rasulullah SAW. Masya Allah ya teman-teman, ternyata matematika sudah ada di dalam Al-Quran ya teman-teman. Selain itu, konsep pembagian juga ada dalam kehidupan sehari-hari kita loh. Konsep pembagian ini mengajarkan pada kita agar mampu membagikan sesuatu dalam jumlah yang sama atau sesuai ketentuan. Misalnya, kita diminta oleh orang tua untuk memberikan uang saku kepada adik di rumah. Usahakan bisa membagi uang saku itu secara adil ya teman-teman, sesuai arahan atau perintah dari orang tua. Tidak hanya uang saku saja. Mungkin ketika kita membeli sesuatu, membeli kue atau permen, kemudian ayah atau bunda kita meminta kita untuk berbagi kepada adik kita atau kakak kita, kita juga harus membaginya secara adil, sama banyak, sama rata ya teman-teman. Baik teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat ya teman-teman. Sampai jumpa di pembelajaran kita selanjutnya.